Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Direktur Pendidikan. Bendahara? Ini murid di dia. Oh, murid di sini. Iya. Anak guru juga. Ini ketua masjid. Alhamdulillah, yang kami hormati Bapak Nurjali, Ketua Masjid At-Taqwa. Salawat dan salam selalu kita haturkan kepada Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tetap istiqomah di jalannya ila yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya ulun minta maaf karena yang ada sendiri. Ini masuk semua dengan kegiatan-kegiatan Ramadan. Ada berpuasa, ada berbagi paket Ramadan, ada berbagi takjil di jalan. Hadirkan untuk pian-pian, dan kami mohon taujih atau ceramah ataupun pencerahan untuk kami supaya kami lebih kuat lagi untuk bisa terus dalam jalan dakwah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, uhibbukum jami'an fillah. Ulun mencintai kalian semua karena Allah. Semoga kita senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan juga hadir bersama kita pengurus Masjid At-Taqwa dan para guru karyawan yang hadir insyaallah senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini guru-guru, maka ya kualat saya kalau kasih nasihat gitu ya. Mungkin saya sharing aja sama kalian ya beberapa hal tentang Al-Quran dan pendidikan. Al-Quran ini adalah firman Allah yang mulia. Siapapun mendekat dengannya jadi mulia. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan jadi bulan mulia. Bahkan satu-satunya bulan yang disebut dalam Al-Quran adalah bulan Ramadan. Jibril membawa turun Al-Quran jadi malaikat paling mulia. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad menjadi Nabi paling mulia. Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, maka menjadi malam mulia khairun min alfi syahr. Kemudian Al-Quran ini kita tidak bisa berubah isinya, tapi isi Al-Quran bisa berubah kehidupan kita. Kita tidak butuh waktu membaca Al-Quran, tapi waktu kita yang membutuhkan Al-Quran. Semua obat pahit kecuali obat Al-Quran sebagai penawar. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Al-Quran ini berbeda dengan kitab yang lain. Dan jangan beritahukan Anda sudah sampai juz berapa ketika baca, tapi biarkan orang melihat Al-Quran sampai mana akhlaknya bersama Al-Quran. Dulu para salaf ini bersama Al-Quran berbeda dengan kita. Dulu para salaf bersama Al-Quran persis seperti kita bersama handphone. Mereka tidak lepas dari Quran. Minimal banget kalau mereka nggak baca Quran, mereka melihat Quran. Dalam kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatul Quran, Imam Nawawi mengatakan an-nadharu fil mushaf ibadah. Melihat mushaf itu ibadah. Sampai kadang-kadang mereka itu peluk Al-Quran, dan seperti Uthman bin Affan mengatakan kalam Rabbi, dan dipeluk firman Rabbku. Ada yang sampai menciumnya karena tidak punya waktu baca, tapi tetap setiap hari dia melihat Quran.
Beda dengan kita ini, baca Quran kalau orang meninggal atau lagi di sholat. Tapi di luar itu enggak. Quran itu apabila di dalam rumah kita ada Al-Quran yang ada debunya, maka ketahuilah bahwa debu yang menempel di hati kita lebih tebal. Dan alhamdulillah nikmat besar bagi umat Islam adalah Al-Quran, kitab yang tidak ada semisalnya. Kenapa saya bilang demikian? Saya mau bertanya, mukjizat Nabi Musa, tongkat yang berubah menjadi, halo? Masih hidup? Jadi tongkat Nabi Musa yang berubah menjadi ular. Kitabnya Nabi Musa apa? Taurat. Berarti mukjizat Nabi Musa beda dengan kitab. Betul? Mukjizat Nabi Isa apa? Menghidupkan orang meninggal dengan izin Allah, menyembuhkan orang yang sakit, pulih, dan satu lagi apa? Mengembalikan penglihatan a'ma. Ada kalimat dalam bahasa Arab itu dua. Ada dharir, ada a'ma. A'ma itu buta sejak lahir. Jangan takut, itu baru ada bangsa jin lewat. Apa-apa. Karena saya sering ruqyah jadi mereka iseng gitu, enggak apa-apa. Nggak usah takut, nggak apa-apa. Kecuali kalau sudah mendekat ke sini, kalian jangan bangun juga, saya nanti yang bangun. Ya, ntar, insya Allah. Terus kalau ada ustaz-ustaz pindah ke depan gitu, diam-diam udah dibawa terbang gitu kan, nanti anak yang menangani, insya Allah. Ya. Jadi mukjizat Nabi Isa adalah menyembuhkan orang sakit, pulih, terus mengembalikan penglihatan orang yang a'ma sejak lahir itu buta. Ada dharir, ada a'ma. A'ma itu sejak lahir buta. Kalau dharir artinya dia dapat melihat tapi suatu saat sakit dan buta. Seperti Imam Tirmidzi. Pernah dengar hadis riwayat Tirmidzi? Itu Imam Tirmidzi itu. Namanya Imam Abu Isa Tirmidzi. Ya. Beliau itu disebut Abu Isa Tirmidzi ad-dharir karena di akhir hidupnya beliau buta. Ya sering ibadah, sering baca dan lain sebagainya. Beda dengan kita. Kita buta karena ya sering gak ada info. Sampai ada seorang istri bilang sama Ustaz, Ustaz, kok kamar saya tengah malam bercahaya? Apa jangan-jangan ada, jangan-jangan maksudnya ada malaikat atau apa gitu kan. Kata beliau, Bu, bukan malaikat turun atau ada apa, mungkin suami ibu lagi main handphone. Karena perempuan biasa kan hadap kanan, suaminya hadap kiri, suaminya main handphone, dan tiba-tiba ada cahaya gitu. Dari mana ini ya? Ternyata suaminya lagi main HP di tengah malam. Maka Al-Quran ini, tuh lihat, yang tadi saya bilang, mukjizat Nabi Musa beda dengan kitabnya, mukjizat Nabi Isa beda dengan kitab. Kitab Nabi Isa apa? Injil. Mukjizat Nabi Muhammad dan kitabnya digabung jadi satu, Al-Quran. Maka Al-Quran itu mukjizat, betul nggak? Mukjizat abadi, membawa tantangan. Setiap penulis kitab mengatakan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam tulisan, hubungi penulis atau penerbit, betul? Kecuali Al-Quran, dzalikal kitabu la raiba fihi. Ini kitab tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Jangan cari-cari. Maka mukjizat Nabi Muhammad dan kitabnya disatukan biar abadi. Dan mukjizat Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, fulan itu semua disaksikan orang yang hadir di lingkungan di situ aja. Yang ada di situ dia lihat tongkat Nabi Musa berubah jadi ular. Yang bisa lihat Nabi Isa pada saat menyembuhkan orang sakit itu yang ada di situ. Tapi kalau mukjizat Nabi Muhammad disaksikan sepanjang zaman, dari Nabi diutus sampai hari kiamat, betul? Nah, Al-Quran ini banyak sekali hikmahnya, banyak faedahnya, keutamaannya. Banyak sekali hadis-hadisnya itu, diantaranya hadis riwayat Imam Muslim dalam Sahih beliau dari Abu Muhammad Al-Bahili, "Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an li ashabi." Baca Al-Quran, karena Al-Quran datang di hari kiamat berbagi syafaat kepada mereka yang rajin baca Quran. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad bin Hanbal yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, "As-siyam wal Quran yashfa'ani al-'abdi yawm al-qiyamah." Puasa dan Al-Quran memberi syafaat untuk hamba di hari kiamat. Dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari Ummi Aisyah radhiyallahu anha, Nabi bersabda, "Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'ana wal ladzi la yaqra'ul Qur'an." Ya, maaf. Mathalul ladzi yaqra'ul Qur'an. Ya, orang yang membaca Al-Quran dengan fasih lancar, ya, itu bersama para malaikat yang mulia.
alladzi yaqra'ul Qur'ana. Ya, walladzi yaqra'ul Qur'ana wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Orang yang baca Al-Quran dan dia terpatah-patah bacanya dapat 2 pahala. Dalam hadis yang lain, hadisnya riwayat Tirmidzi dari Abdullah bin Mas'ud, man qara'a harfan min kitabillah falahu bi hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitab Allah mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan dilipatkan gandakan Allah menjadi 10. Ya, kata Nabi, saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Coba lihat, begitu nikmat Al-Quran luar biasa, dan pengaruhnya menjadi hafiz Quran luar biasa. Satu, gak perlu lihat Quran. Baca Quran itu naik motor, naik mobil, di kendaraan, dimanapun baca tanpa melihat Quran, karena sudah hafal. Yang kedua, berhak menjadi imam. Betul? Berhak menjadi imam. Itulah keberkahan yang didapat dari Al-Quran. Kemudian di dunia bersahabat dengan Quran, di akhirat dapat syafaat Quran. Quran akan membela dia di alam barzakh, di alam akhirat akan dibela orang tersebut. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan tentang Quran, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Hadis riwayat Bukhari dari Utsman bin Affan. Sebaik-baik kalian yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Maka guru terbaik di dunia adalah guru TK. Ada nggak guru TK di sini? Boleh angkat tangan guru TK-nya? Nah, itu guru terbaik loh. Guru PAUD, guru TK. Kenapa mereka terbaik? Tapi jangan kegeran ya, jangan sombong ya. Atau sombong sebentar boleh, nggak apa-apa, jangan banyak-banyak. Kenapa guru TK, guru PAUD itu terbaik? Karena dia adalah guru yang pertama mengajari kita Al-Fatihah dengan benar. Dan kita baca Al-Fatihah itu sepanjang hidup. Jadi pahalanya ke ibu-ibu yang ustazah-ustazah ini, yang cantik-cantik itu. Itu pahalanya, lihat. Saya belajar Al-Fatihah sama beliau. Saya ini nggak usia 70, jangan 70 ya, 120. Jangan kelamaan, 100 tahun insya Allah ya, dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah, semoga kalian panjang umur insya Allah. 300 tahun. Kelamaan ya udah besok aja ya. Jadi insya Allah saya meninggal usia 100 tahun. Amin. Gila saya nggak amin. Gimana nih curang? Jadi saya meninggal insya Allah dalam keadaan sehat walafiat usia 100 tahun. Bayangkan guru yang ngajarin saya pertama kali baca Iqra 1 sampai 6 terus belajar Al-Fatihah itu adalah guru TK, guru PAUD ini. Nanti guru yang dapat pahala saya baca Al-Fatihah itu setiap hari, setiap saat, terus sampai hari kiamat, sampai saya meninggal. Luar biasa. Lihat mencetak berapa puluhan murid. Nah, mungkin satu kelas di sini berapa murid? Berapa ekor? Berapa murid di sini satu kelas? 28. Baru satu kelas kan? Belum yang lain-lain, masya Allah, tabarakallah. Belum yang lagi di rumah, belum yang lagi di mana. Itu luar biasa. Itulah guru, jangan diremehkan, guru TK dan PAUD. Kenapa? Karena dia hebat. Dia dapat pahala kita belajar dan membaca Al-Fatihah sampai akhir hayat kita. Ya, maka insya Allah orang yang belajar Al-Quran mengajarkannya itu dalam kebaikan, orang terbaik. Nah, yang terakhir yang saya ingin sampaikan singgung terkait masalah pendidikan. Kita punya prinsip dan metode pendidikan dalam Islam itu ada 5. Ada berapa? 5. Kalau guru-guru mau catat boleh, mau ketik pakai handphone, kirim di grup teman-teman atau guru-guru silakan. Yang pertama saya sebut Islam bahasa Arabnya baru bahasa Indonesianya ya. At-tarbiyah bil qudwah, mendidik dengan memberi teladan yang baik. Nah, antum ini sebagai guru harus memberi teladan yang baik buat anak-anak. Ya, jadi contoh yang baik buat anak-anak, berkata jujur, berkata baik, sopan santun, akhlak. Ya, kalau guru insya Allah tidak diragukan. Ya, yang pertama mendidik dengan memberi teladan yang baik. Maka Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswah. Uswah itu apa? Teladan, panutan yang kalian mau ikuti, contohkan. Ya Rasul, cara tidur terbaik ala Nabi, cara berbicara yang terbaik ala Nabi. Nabi itu kalau berbicara, halo, Nabi itu kalau menunjuk tidak menggunakan telunjuknya atau jempolnya ke orang Jawa. Nabi menggunakan seluruh telapak tangannya. Hei fulan gitu kan. Coba guru kalau manggil murid, sayang sini, bukan sayang sini kamu. Itu dalam bahasa Arab namanya sababah. Tahu sababah?
Sebab itu kalau di Arab mencela orang begini, kamu ini, itu sababa namanya dalam bahasa Arab, artinya suka mencela. Maka Nabi tidak menggunakan ini dan tidak menggunakan ini, tapi menggunakan seluruh telapak tangannya. Adabnya tinggi, beda. Dan Nabi SAW kalau marah tidak bicara kasar, tapi cukup berpaling saja. Cukup berpaling kanan kiri gitu. Kalau orang bikin Nabi kesal. Seperti Wahsy yang membunuh Hamzah. Tahu Hamzah? Pamannya Rasulullah, Sayyidul Syuhada. Beliau itu pada saat dibunuh oleh Wahsy dengan kejam. Wahsy itu lama-lama masuk Islam. Tapi kata Nabi SAW, saya terima kamu Islam, tapi kamu jangan tinggal di sini, jangan di Madinah, karena tak bisa saya melihat wajah kamu. Ingat kejadian itu. Dan Nabi SAW beberapa peristiwa, beliau beberapa kejadian Nabi SAW berpaling. Ada sahabat yang bikin Nabi kesal dan sebagainya, dengan Nabi SAW berpaling. Maka gitu sama murid, kalau dia lagi bikin kesal, pandang dia kemudian buang muka. Udah, dia tahu dia bersalah, tanpa kita berbicara. Ya, kemudian kita memang didik anak itu. Nabi SAW kalau berbicara itu, Nabi itu tawilus sukur. Itu sebenarnya penjelasan itu dalam kitab Syama'il Muhammadiyah Imam Abu Isa Tirmidzi yang saya sebut Imam Abu Isa Tirmidzi tadi. Nabi SAW itu panjang diamnya. Diam itu lama sekali. Nabi kalau bicara jawahirul kalim, singkat padat. Nabi kalau berbicara memuji Allah di awal dan memuji Allah di akhir. Nabi kalau berbicara tidak berlebihan dan tidak kurang, pas. Pas itu jawabannya, pas. Dan Nabi SAW itu banyak diamnya. Dia coba matanya yang memperhatikan orang kalau ngomong. Nabi SAW kalau berbicara, sahabat itu menundukkan kepala ka'anna ala ru'usihim at-tayr, seperti ada burung di atas kepala mereka takut terbang, nunduk semua. Dan mereka tidak berani bertengkar di hadapan Nabi. Kalau Nabi selesai bicara, baru mereka bicara. Dan apabila Nabi memerintahkan, mereka Masya Allah cepat untuk melaksanakan perintah. Dan Nabi SAW kalau berbicara selalu menggunakan tangannya. Kalau Nabi ngomong, tangannya diginiin atau diginiin SAW. Kemudian menggunakan tangannya, kalau takjub dibalikan dan lain sebagainya. Maka orang Arab kalau bicara selalu pakai tangan. Kalau orang India pakai, kalau orang Indonesia pakai bibir monyong. Nah, Pak, maaf, Bu, rumah itu fulan itu di mana? Tuh, harus pakai bibir tuh. Ya. Jadi setiap negara punya ciri khas yang luar biasa. Kalau orang India itu kalau ngomong kepala yang goyang terus gitu loh. Ya. Maka pertama mendidik dengan memberi teladan yang baik. Itu yang pertama. Yang kedua, at-tarbiyah bil 'adah. Mendidik dengan membiasakan yang baik. Biasain aja muridnya bagus. Biasakan anak-anak kita ini kan bukan hanya untuk sebagai guru ya, sebagai orang tua juga kok. Didik anak bagaimana biar masih kecil udah dipakai jilbab, nanti dia lepas pakai gitu sampai dia dibiasakan. Ya. Kemudian dibiasakan untuk ke masjid, ke majelis taklim, jangan biasakan ke tempat-tempat yang tidak baik, itu dibiasakan. Ya. Dibiasakan itu jadi hal yang bagus. Jadi biasakan orang berkata jujur, berakhlak baik, sering ke masjid dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, ini kenapa? Syahadat dulu, syahadat. Mau minum? Iya, tiba-tiba sekarang di sebelah saya lagi ngomong kematian, atau nggak ada Nabi Isa, biarin itu lagi. Nah, yang ketiga, at-tarbiyah bil mau'izah. At-tarbiyah bil mau'izah, mendidik dengan memberikan bimbingan dan nasihat. Mendidik dengan memberikan bimbingan dan nasihat. Saya udah upload di TikTok saya dan Instagram saya terkait dengan masalah ini. Anak itu perlu bimbingan. Saya sering bilang di Indonesia istilah ini sejak awal saya ke Indonesia 2010. Ya, sudah 14 tahun, alhamdulillah sudah WNI sekarang. Jadi di Indonesia itu sering orang sebut anak bandel, anak nakal gitu. Betul nggak? Padahal dua istilah itu nggak ada dalam agama. Yang ada cuma dua. Apa? Orang tua yang kurang sabar mendidik anak sehingga dia buru-buru bandel kamu, nakal kamu. Kamu bikin kesal, kamu bikin muak, kamu bikin itu satu. Yang kedua, orang tua yang jarang memberi nasihat kepada anak. Yang namanya anak perlu nasihat bimbingan. Itu yang perlukan.
Ya, maka jangan langsung dicap anak bandel nakal. Itu istilah yang tidak baik. Dan itu sebagai doa. Maka at-tarbiyah bil mau'izah, mendidik dengan memberi bimbingan, nasihat dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, at-tarbiyah bil muraqabah. Mendidik dengan memberi pengawasan. Diawasi itu murid. Kata fulan, ustazah, si fulan itu nggak sholat tadi. Nanti asar antum perhatiin, nanti zuhur besok perhatiin, benar nggak dia sholat atau tidak. Pelan-pelan. Katanya si itu sering ngomong kasar, diam-diam perhatiin, cari dia dari mana, perhatiin. Ya, itulah yang dulu orang tua saya waktu masih kecil di Mesir itu begitu. Saya pulang mungkin jam 10, jam 11 malam itu bagi mereka itu sudah malam, ya. Terus saya baru mau tidur, baru merem gitu, tiba-tiba ibu saya periksa celana yang saya gantung kan, saya kan pakai baju tidur, jadi baju yang saya pakai tadi saya gantung. Itu tiba-tiba lagi periksa celana, apa ini? Saya pas buka mata, ada apa ini? Ngintip gitu kan? Kenapa beliau cari apa? Ternyata ibu saya lagi cari apa? Cari rokok. Karena kan kita nggak boleh, kita rokok itu haram, ya. Kalau yang bilang rokok makruh berarti dia punya pabrik rokok atau warung rokok dia, ya. Jangan tersinggung ya, mohon maaf. Nah, insya Allah, mudah-mudahan dia ada rokok. Masa hidup buat hirup udara jadi knalpot kan nggak bagus. Astagfirullah. Astagfirullah. Rokok ya. Alhamdulillah. Kalau lagi di sini nggak ada ya. Hirup. Jadi itulah ya. Jadi ibu saya itu meriksa celana, maaf, takut ada, dulu kan nggak ada WA, nggak ada handphone, kita nggak pegang handphone. Saya pegang handphone itu waktu kuliah saya. Dulu nggak boleh pegang HP. Kenapa? Nanti hafalannya hilang tentunya. Hafalannya hilang, terus banyak main, banyak ini, nggak boleh. Saya kuliah tingkat 2 baru saya pakai handphone karena saya di Kairo. Saya kan dari mana? Kota saya sekitar 29 kilo, 30 kilo dari Kairo. Jadi bolak-balik gitu. Kata ibu saya, bapak saya, yang penting bawa Quran, bawa buku, baca aja. Maka saya kemanapun pasti bawa buku. Kemanapun saya keliling Indonesia, ke luar negeri juga pasti bawa buku. Ya, ada mushaf saya dan ada buku saya. Bawa 3-4 buku yang harus saya baca. Dan tidak ada hari tanpa saya baca. Saya nggak bisa. Kayak terasa kurang gitu, kayak belum makan. Saya kalau makan jujur, mungkin pribadi, mungkin yang lain, wallahu alam. Saya pribadi kadang-kadang telat makan dan saya lupa saya belum makan. Mungkin karena kesibukan dan lain. Tapi kalau nggak baca, pusing saya. Maka banyak file-file yang saya download di sini PDF. Memang saya lebih bagus punya kitabnya. Tapi kadang-kadang karena kesibukan dan lain nggak bawa buku, jadi PDF-nya di sini buku-bukunya saya baca. Jelas? Jadi itulah ada tambahan ilmu setiap hari. Jadi kalau orang itu ngawasi, orang tua begitu dari dulu. Maaf. Di Arab itu kan ada tarik perut segala macam kan, yang namanya kampung. Kadang-kadang dia mau norak di depan orang, dia panggil penari segala macam. Nah, ibu saya dan orang tua saya melarang, nggak boleh. Kamu ngapain ikut? Kamu syekh. Dari kecil kan dipanggil kita. Saya kan dari kecil di Azhar, dari SD, TK udah di Azhar sampai kuliah. Jadi dari kecil kita udah dipanggil syekh. Syekh itu artinya kamu masuk, nggak boleh dosa. Menurut versi orang awam gitu ya. Kamu maaf. Kalau ke tempat ada acara pesta pernikahan, saya ke mall, nggak pernah saya ke mall selama di Mesir. Baru masuk mall itu di Indonesia. Pas masuk mall di Indonesia, astagfirullahaladzim, kaget saya. Masuk mall kota Casablanca, Sinain City, yang notabene orang-orang kaya. Ya Allah, untung dulu nggak masuk mall. Kenapa? Nggak tahu untung dulu nggak masuk mall atau nyesal nggak pernah masuk mall ya. Itu astagfirullah ini. Maka kadang-kadang saya masuk, saya bilang sama istri, perasaan saya di luar banyak amal ibadah, masuk mall hilang amal ibadah saya. Benar. Mungkin masuk bawa 15 juz, keluar sisanya cuma 7 juz lagi. Itu gara-garanya begitulah, namanya orang kafir kan. Apalagi orang-orang yang maaf beda agama, jadi pakaiannya begini begitu, ya kita nggak pernah larang. Maaf, kita nengok kanan kena, kiri kena, ya nggak mungkin merem kita kan, jalan nabrak tembok repot. Ya. Maka kita memberikan pengawasan kepada murid, kepada anak kita. Begitu orang tua saya itu pengalaman aja saya cerita kepada teman-teman. Kemudian yang terakhir itu, nah itu yang agak sedikit at-tarbiyah bil uqubah, mendidik dengan memberi hukuman.
atas suatu kesalahan. Ditulis lengkap gitu ya. Mendidik dengan memberi hukuman atas suatu kesalahan. Pasti ustazah yang di depan sirup, iya maaf mau ngajar apa? SD. Belajaran apa? Matematika. Oh, itu pelajaran yang paling anak nggak suka. Pindah guru ya. Itu saya benci matematika gara-gara guru saya itu anak paman saya sendiri itu. Dia mukul saya terus. Kalau jarang kan boleh ditampar. Dia masih kuliah lagi gitu loh. Dia saya jadikan kayak bahan gimana ya. Lagi kesal di rumah datang ke rumah saya. Ayo sini mana buku? Saya mau ajarin. Saya salah dikit ditampar lagi, ditendang lagi. Nah, Allah. Ini balas dendam kepada saya. Kayak saya syaitan, kamu rajam terus gitu kan, lempar jumrah gitu loh ya. Maka dari dulu yang guru-guru matematika itu kayak apa? Kayak jin ifrit gitu. Astagfirullah. Nggak apa-apa insyaallah. Kalau jin masih beriman, kalau syaitan baru tertutup. Nah, anak mau nanya sama dirimu, mengumpulkan ahli matematika. Biasa ahli matematika itu pintar-pintar, masya Allah. Nah, pintar ngitung duit kan. Jadi gini, anak mau nanya. Kalau saya bilang mendidik anak dengan memberikan hukuman atas suatu kesalahan, menurut anda memberikan hukuman itu seperti apa? Menurutmu aja, jawab. Ketika dia melakukan kesalahan baru dikasih Hukuman seperti apa? kalau belum kembalikan ke anaknya konsekuensinya mau apa gitu. Oke, kalau dari kalau saya bilang hukuman, dipukul, dicubit, benar kan? Itu enggak, itu dipahami kan secara umum ya, secara zahirnya. Zaman sekarang nggak berlaku. Anak-anak sekarang nggak bisa dipukul, malah makin keras, makin jadi gitu loh, makin melotot. Apalagi di Indonesia kan ada HAM, hak asasi manusia dan jin. Nah, itu nggak bisa, itu sulit sekali. Saya pertama kali datang ke Indonesia itu ke Sumatera Selatan, ke Palembang. Saya ngajar di pesantren, yang namanya kan dulu di Mesir saya boleh mukul murid saya, orang anak saya kok. Saya mukul bukan membunuh, tapi biar dia sungguh-sungguh. Saya dulu juga dipukul, tapi mukul bukan membunuh saya, tapi biar saya berubah menjadi bagus, biar saya tidak meremehkan pelajaran dan lain sebagainya. Akhirnya saya mukul berapa anak murid, kemudian pesantrennya stres langsung, aduh astagfirullahaladzim, Syekh di sini haram, nggak boleh gitu. La haula wala quwwata illa billah. Akhirnya ya udah saya ya terserah. Ya kalau saya di Arab beda mungkin, tidak di sini. Jadi kalau kita di Indonesia itu HAM itu luar biasa, padahal itu omong kosong. Karena HAM itu nggak berlaku buat umat Islam, hanya berlaku buat orang Eropa doang. Ya, buktinya Palestina dia habis-habisin, nggak ada HAM sama sekali, nggak ada hak wanita, hak anak, hak manusia, nggak ada. Itu cuma tinta di atas kertas yang saya selalu sebut. Nah, jadi hukuman itu selalu membaikan, dicubit, dipukul, itu bukan. Apa itu arti hukuman sekarang? Hukuman adalah menghalangi sesuatu yang dia sukai, bagi dia itu hukuman. Contoh, murid ini senangnya duduk di kursi ini paling depan, saya pindahkan, tukar, itu bagi dia hukuman. Anak saya di rumah, dia bermain sampai nak sholat, saya tahan tuh sepeda yang dia main sore hari gitu, saya tahan. Dia kepingin makan Indomie, biasa kan anak-anak suka yang aneh-aneh gitu kan, makanan yang nggak sehat gitu loh, itu kita tahan, nggak boleh, kamu nggak boleh beli. Kenapa? Kamu baru konsen. Itu bagi dia hukuman loh. Dia suka main handphone, saya tahan tuh HP, itu hukuman bagi dia. Maka nggak perlu dicubit, nggak perlu pukul kayak zaman dulu, nggak bisa. Ya, maka itulah 5 metode yang kita gunakan. Memberi, yang pertama menjadi teladan yang baik, memberi teladan yang baik, yang kedua membiasakan yang baik, yang ketiga memberikan bimbingan dan nasihat, yang keempat adalah memberikan pengawasan, yang kelima adalah memberikan hukuman. Artinya hukuman atas suatu kesalahan yang dilakukan. Yang diartikan adalah, masya Allah, ini ada pesta. Masya Allah, bikin pesta sendiri beliau di jalan, masya Allah. Luar biasa. Ada baru bilang tari perut di Arab, ternyata di sini lebih parah lagi. Di jalan umum lagi. Nah, jadi yang terakhir itu adalah memberi hukuman atas suatu kesalahan. Itu 5 prinsip dan metode pendidikan terbaik. Kalau mau lanjut bisa nonton di YouTube. Kalau nggak salah, nggak tahu di channel saya atau channel lain, saya jelaskan mendidik anak dalam Islam gitu, atau menurut syariat gitu kan. Ada 5 metode ini dan saya jelaskan lebih rinci. Mendidik akhlaknya, sosialnya, mendidik tauhidnya, fikihnya, dan lain semua. Saya paparkan di situ hampir 1 jam mungkin. Ya, ini yang mungkin yang saya ingin sharing sama guru, karena kan kalian masya Allah guru-guru kan nggak enak saya
ngajarin kan nggak pantas gitu loh. Apalagi ada guru-guru matematika, astagfirullahaladzim. Ya, mudah-mudahan insya Allah diberikan kesehatan, kelancaran, keberkahan, dan insya Allah sehat selalu, berkah dunia akhirat, dan ilmu yang diajarkan bermanfaat. Nabi SAW bersabda, apabila manusia meninggal dunia terputuslah amalnya semua kecuali 3. Di antaranya ilmu nuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Bukan ilmu agama yang paling utama, tapi ilmu dunia yang dibutuhkan seperti sains, matematika atau pelajaran yang lain yang bermanfaat dan berkhidmat untuk manusia, itu juga bermanfaat dan itu akan pahalanya mengalir ya karena kalau tak ada matematika, kalau tak ada beliau ini, kita nggak bisa hitung warisan, betul nggak? Nah itu kan kadang-kadang walaupun kita kesal sama belajarannya beliau, bukan sama beliaunya ya, jangan nanti dikaya balas dendam saya. Nah jadi bukan karena pelajarannya, tapi karena memang kita tidak bisa hitung gitu loh, jumlah rakaat sholat, ini 1, 2, 3 itu kan angka semua ya, bagi warisan segala macam itu semua kita perlukan. Ilmu itu pasti berkhidmat dan bermanfaat untuk kita ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat, semoga para guru-guru diberkahi, dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang belum nikah segera dapat jodoh yang saleh. Waduh, kencang banget. Nampaknya pada belum semua ini Pak. Ya udah, silakan pilih yang ada di depan, kecuali saya. Nah, mudah-mudahan insya Allah diberikan pilih. Ada waliullah di belakang tuh, lihat tuh. Yang pakai peci putih, lihat tuh. Kok udah tidur sih? Nah ini wali Allah ini luar biasa. Yang mendapatkan beliau insya Allah harta berharga itu, harta karun itu beliau. Mudah-mudahan diberkahi Allah SWT. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat, berkah insya Allah dunia akhirat. Marilah kita berdoa, semoga Allah kabulkan doa kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Rabbana lakal hamdu kulluhu wa lakal syukru kulluhu wa lakal fadlu kulluhu. Allahumma barik lana fi Ramadan. Allahumma ihfadhna wal muslimin. Allahumma yassir umurana. Allahumma taqabbal hajatina ya arhamar rahimin ya mujib du'a salim. Rabbana taqabbal minna innaka as-sami'ul 'alim wa tub 'alaina tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf suka bercanda, biar kalian tidak bosan, apalagi hari kan libur kan. Berarti mereka masuk hari ini khusus untuk pertemuan ini. Masya Allah, terima kasih banget, itu luar biasa. Saya mau hadiahkan ke kalian apa ya? Saya mau kasih beliau ini buat kalian hadiah. Insya Allah mudah-mudahan sehat, berkah semua insya Allah dunia akhirat. Aku qauli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tapi bermanfaat loh ya. Teman semuanya, nggih, guru-guru, ini ada buku Bintang Gemintang. Ini bagaimana perjalanan teman-teman ini untuk masuk menemui Yayasan Dia Al-Widat. Jadi cerita mereka hingga sampai bertemu dengan gerbangnya Dia Al-Widat dengan segala macam tantangan dan rintangannya. Ada gerbang. Kemudian ini yang kedua, bukunya baru launching tahun tadi, kado milad 16 tahun Yayasan Dia Al-Widat. Ada puisi, ada pantun dan lain sebagainya di sini. Insya Allah ini yang bisa jadi kenang-kenangan, mudah-mudahan bisa diingat untuk bisa kembali lagi insya Allah, mudah-mudahan dengan Dia Al-Widat di sini. Ya, nanti kami agendakan khusus Syekh kalau insya Allah. Direktur pendidikan yang ngurus semua urusan pendidikan gitu ya. Saya siap 1, 2. Boleh merapat? Saya ikut. 1, 2, 3. Wali datang itu. Tuh. Sini. Naik. Saya hadiahkan buku saya buat yayasan juga, namanya. Saya punya hampir 13-14 buku, alhamdulillah. Yang sekarang sedang proses itu namanya yang perlu Anda tahu tentang Palestina. Saya lagi bikin buku tentang tafsir Quran, sudah ada tentang ruqyah.
Dan ini buku yang sudah dicetak sekitar 30.000 eksemplar, alhamdulillah. Nah, ini namanya Kemuliaan Al-Quran. Itu tipis, ringan, mungkin bisa guru-guru bisa membaca dan insyaallah saya silakan. 1, 2, 3. Iya.